Citra Wahyu akan menjelaskan kasus kedua tentang CKD atau gagal ginjal kronik. CKD atau gagal ginjal kronik adalah kegagalan fungsi ginjal untuk mempertahankan metabolisme serta keseimbangan cairan dan elektrolit akibat rusaknya struktur progresif yang ditandai dengan penumpukan sisa metabolik. Untuk etiologinya sendiri, kondisi yang bisa memicu munculnya gagal ginjal kronik ada dua, penyakit di ginjal dan penyakit di luar ginjal. Untuk penyakit di ginjal, adanya penyakit pada saringan, infeksi badan, batu ginjal, kista di ginjal, sumbatan seperti batu atau tumor, atau keganasan pada di ginjal. Untuk penyakit di luar ginjal, adanya penyakit sistemik seperti adanya diabetes mellitus, hipertensi, lalu preeklamsi, lalu obat-obatan, dan serta kehilangan banyak cairan seperti terjadi luka bakar, lalu juga SLE. Dan untuk tanda gejalanya sendiri, ada tekanan darah meningkat, dyspnea, lalu kehilangan nafsu makan, mual dan muntah, edema atau pembengkakan, bisa juga gangguan tidur, serta oliguria, di mana oliguria ini terjadi penurunan output urin yang lebih dari 80 cc per 24 jam sampai kurang dari 400 cc per 24 jam. Dan bisa juga anuria. Anuria ini dikatakan tidak ada produksi urin jika urin kurang dari 80 cc per 24 jam. Pemeriksaan penunjang, ada pemeriksaan urin seperti volume urin, warna urin yang didapatkan keruh, berat jenis urin. Setelah itu yang kedua, pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah ini bun dan kreatinina meningkat, natrium serumnya rendah, kaliumnya meningkat, albuminnya menurun, dan juga ada biopsi ginjal, lalu USG ginjal. Penata laksanaan ada dua, farmakologis dan non farmakologis. Untuk farmakologis ini terapi yang menggunakan dengan obat-obatan. Untuk non farmakologis ini ada penata laksanaan konservatif, yang dimana ada pengaturan diet protein, pengaturan diet kalium, pengaturan diet natrium dan cairan. Dan juga ada pengobatan pengganti seperti hemodialisis dan transplantasi ginjal. Tata fokus dari gagal ginjal kronis, di mana gagal ginjal kronis ini terjadi penurunan produksi urin atau oliguria, atau juga tidak ada produksi urin dikatakan anuria, dan penurunan kesadaran, lalu mual dan muntah, serta kehilangan nafsu makan, lalu pernapasannya rongki, dyspnea, tekanan darah meningkat, suhu tubuh meningkat, lalu edema atau pembengkakan. VOC dari gagal ginjal kronis, di mana gagal ginjal kronis ini disebabkan dari hipertensi, SLE, diabetes mellitus, dan nefrolitiasis. Dari penyebab tersebut bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Dari kerusakan ginjal bisa menyebabkan penurunan GVR, hipertrofi, dan serta penurunan fungsi ginjal. Dari penurunan GVR dan hipertrofi serta penurunan fungsi ginjal, masalah yang diangkat resiko perfusi renal tidak efektif. Dari penurunan GVR dan hipertrofi serta penurunan fungsi ginjal bisa menyebabkan gangguan mekanisme regulasi dan hemostatis.
yang bisa menyebabkan CKD atau gagal ginjal kronis, di mana CKD gagal ginjal kronis ini akan terjadi sekresi proteinnya terganggu, uremianya meningkat, terjadi pruritus, serta masalah gangguan integritas kulit atau jaringan. Dan dari uremianya meningkat bisa menyebabkan gangguan keseimbangan asam basa, lalu meningkatnya asam lambung, serta menyebabkan muntah, lalu elektrolitnya dalam tubuhnya menurun, serta menyebabkan pusing dan lemas, dan terjadi masalah resiko ketidakseimbangan elektrolit. Di mana gagal ginjal kronis ini menyebabkan retensi Na, lalu tekanan kapilernya meningkat, serta volume interstisialnya meningkat, dan terjadi edema, masalahnya hipervolemia. Lalu selanjutnya, gagal ginjal kronis bisa menyebabkan proses hemodialisa kontinu, di mana adanya tindakan invasif yang berulang, lalu injuri jaringan, serta menyebabkan resiko infeksi. Saya mendapatkan kasus Nyonya M, beragama Katolik, pekerjaannya ibu rumah tangga, usianya 43 tahun. Untuk keluhan utamanya, pasien mengungkapkan mual. Untuk RPS-nya pada pukul 14.35 pasien sampai IGD, keadaan umumnya lemah, akral hangat, nadi kuat. Pasien mengungkapkan mual dan muntah sudah lebih dari 10 kali. Dari pemeriksaan fisik di IGD didapatkan piting edema +1 pada kedua tungkai, kulit anemis, wajah sembab. Dan pasien MRS di pavilion 4 pada pukul 20.30 WIB. Keadaan umumnya pasien agak lemas, tekanan darahnya kanan 174/80 mm Hg, tekanan darah kiri 160/90 mm Hg, dan nadi 87 kali per menit. Untuk RPD-nya sendiri, keluarga pasien mengungkapkan bahwa pasien mempunyai riwayat hipertensi sejak 2014. Untuk RPK-nya, pasien mengungkapkan keluarga tidak mempunyai riwayat penyakit HT dan DM. Dan selanjutnya untuk pola istirahat dan tidur, pasien bed rest dan pasien mampu miring kanan dan kiri dan duduk semi-polar. Selanjutnya untuk pola nutrisi metabolik, di mana pasien mengungkapkan dalam 2 minggu terakhir mengalami berat badan yang meningkat dari 65 kg menjadi 68 kg dalam waktu 2 minggu. Serta saat dikaji mengungkapkan terakhir makan pukul 19.00 WIB dengan soto daging dan minum aqua 600 ml, namun dimutakan dikarenakan mual. Untuk pola eliminasinya, pasien mengungkapkan belum BAK yang keluar berwarna kuning pekat dengan 100 cc, dan pasien juga menggunakan kateter. Untuk pola kognitifnya, pasien mengeluh pusing dikarenakan tekanan darahnya meningkat. Untuk pola konsep diri, pola coping, dan pola seksual tidak ada masalah. Selanjutnya pemeriksaan fisik, di mana suhu 36,7 derajat Celcius, nadinya 87 kali per menit, tekanan darahnya 174/160 mm Hg. Untuk pernafasannya, frekuensi nafasnya 18 kali per menit, pola nafasnya normal, suara nafasnya vesikuler, untuk sirkulasinya irama jantungnya reguler, bunyi jantungnya normal, akralnya hangat,
CRT-nya kurang dari 2 detik, konjungtivanya anemis, dan mengalami edema, pitting edema pada kedua tungkai plus 1. Pada sistem perkemian, di mana kandung kemihnya lembek, pasien terpasang dower kateter pada tanggal 2 Maret 2019, warna urinnya pekat. Untuk pencernaannya, mukosanya kering, perut kembung, peristaltik, bising ususnya 13 kali per menit. Untuk integominya, turgor kulitnya sedang, muskuloskeletalnya, kemampuan otot kakinya lemah, kanan dan kiri dikarenakan edema pada tungkai. Selanjutnya, diagnosa keperawatan yang muncul. Yang pertama, hipervolemia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi, dibuktikan dengan pitting edema pada kedua tungkai plus 1. Berat badan meningkat 65 kg menjadi 68 kg dalam waktu 2 minggu. HB-nya 8,4 gram per desiliter, PAK-nya 100 cc per 24 jam. Untuk diagnosa keperawatan yang kedua, nausea berhubungan dengan gangguan biokimiawi, dibuktikan dengan pasien mengeluh mual, pasien merasa ingin muntah saat makan dan minum karena mual, pasien tidak nafsu makan, dan tampak pucat. Untuk intervensi, tujuan setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka keseimbangan cairannya meningkat dan perfusi renal meningkat dengan kriteria hasil edema menurun, haluan urin balance cairan lebih dari 500 cc, tekanan darah 110 sampai 120 per 70 sampai 80 mm Hg, kadar urea nitrogen darah 8 sampai 24 mg per desiliter, kadar kreatinin plasma 0,5 sampai 0,9 mg per desiliter. Untuk intervensinya saya mengambil manajemen hipervolemia. Untuk DP yang kedua, nausea. Untuk SLKI-nya, tujuannya setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka tingkat nausea menurun dengan kriteria hasilnya. Dengan kriteria hasil, nafsu makan meningkat, keluhan mual menurun, perasaan ingin muntah menurun, pucatnya membaik. Dan untuk intervensi saya mengambil manajemen muntah. Untuk hasil evaluasinya, DP pertama pada evaluasi formatif, masalah belum teratasi karena pitting edema pada tungkai plus 1, berat badan meningkat dari 65 kg menjadi 68 kg dalam waktu 2 minggu, HB-nya 8,4 gram per desiliter, PAK-nya 100 per 24 jam, tekanan darahnya 160 per 155 mm Hg. Untuk evaluasi sumatif untuk DP pertama, masalah juga belum teratasi dikarenakan pitting edema pada tungkai plus 1, berat badannya naik menjadi 69 kg, HB-nya 8,8 gram per desiliter, PAK-nya 100 cc per 8 jam, tekanan darahnya 150 per 145 mm Hg. Untuk DP yang kedua, untuk evaluasi formatifnya, masalah belum teratasi dan dikarenakan pasien mengungkapkan merasa mual, juga merasa ingin muntah saat makan dan minum karena mual, dan pasien tidak nafsu makan.
dan pasien juga tampak pucat dan lemas. Untuk evaluasi sumatifnya, masalah sudah teratasi, di mana pasien mengungkapkan tidak merasa mual, pasien mengungkapkan tidak merasa ingin muntah saat makan dan minum, pasien juga mengungkapkan nafsu makannya meningkat, dan juga pasien tidak tampak pucat. Selanjutnya review jurnal, saya mendapatkan judul Chronic Kidney Disease, Fluid Overload and Diuretic, a Complicated Triangle, bertujuan untuk menentukan sejauh mana kerusakan ginjal dengan terapi diuretik. Pada kasus saya, Nyonya M ini mendapatkan terapi diuretik obat lasik 40 mg 1x1 IV, dan dimana penelitian ini yang ditindaklanjuti secara prospektif selama 1 tahun dengan kriteria inklusi, diagnosis CKD stadium 3 hingga 5 yang non-dialisis, dan penurunan GVR yang cepat, dan juga mempunyai kriteria eksklusi beserta dengan kehamilan, keganasan, alat pacu jantung, perangkat logam implan, dan gangguan integritas kulit. Tidak disarankan untuk mengikuti penelitian ini. Untuk mengetahui CKD, penelitian ini dengan melakukan pemeriksaan fisik yang dilakukan untuk mengukur tinggi badan, berat badan, dan tekanan darah. Dan selanjutnya mengukur indeks massa tubuh. Selanjutnya mengukuran status cairan dengan cara spektroskopi bioimpedans untuk mengetahui apakah bahwa pasien itu mengalami kelebihan volume cairan atau kekurangan volume cairan. Untuk hasil penelitiannya, berdasarkan nilai OH, di mana 64 pasien mengalami hipovolemik, sedangkan euvolemia dan hipervolemia diamati pada 113 pasien dan 135 pasien, di mana secara keseluruhan 144 pasien ini menggunakan diuretik. Di antaranya 98 pasien hipervolemik, 35 pasien euvolemik, dan 11 pasien hipovolemik, di mana penggunaan diuretik secara bermakna dikaitkan dengan penurunan IGVR yang sebanyak 36 pasien, di mana memulai terapi penggantian ginjal dan kebutuhan RRT lebih besar di antara pengguna diuretik. Untuk kelebihannya, penelitian ini menunjukkan ukuran sampel yang besar dan pengukuran status cairan dengan spektroskopi bioimpedans. Untuk kekurangan dari penelitian ini, status cairannya hanya diukur hanya 1 kali, lalu masih belum divalidasi pada pasien PGK, dan pada populasi PGK ini menunjukkan bahwa ada hubungan linear antara skor edema, tungkai, dan tingkat keparahan kelebihan cairan. Untuk implikasinya sendiri, dari penelitian di atas, untuk implikasinya sendiri, penggunaan diuretik dikaitkan dengan hasil ginjal yang merugikan, ditujukan penurunan GVR dan peningkatan resiko inisiasi terapi pengganti ginjal pada pasien CKD yang tanpa dialisis. Bahwa dengan adanya penelitian ini, perawat lebih hati-hati dalam melakukan pemberian terapi diuretik bagi setiap pasien. Saya mendapatkan kasus CKD di mana kasus tersebut juga mendapatkan terapi diuretik. Terapi diuretik ini untuk
mengobati pembengkakan, tetapi pada penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan teoretik juga dapat dikaitkan dengan hasil ginjal yang merugikan yang ditujukan oleh penurunan EGFR dan peningkatan risiko inisiasi terapi pengganti ginjal. Selanjutnya saya akan menjawab tugas yang diberikan, yaitu tanda-tanda uremia. Tanda-tanda uremia ini bisa terjadi sakit kepala, kelelahan, mual dan muntah, kehilangan nafsu makan, lalu pembekakan, tekanan darah meningkat. Untuk tugas yang kedua, indikasi tindakan hemodialisis. Untuk indikasi tindakan hemodialisis yang pertama, laju filtrasi glomerulusnya kurang dari 15 ml per menit. Terjadi hiperkalemia, kelebihan volume cairan, edema paru, lalu kegagalan terapi konservatif. Tugas selanjutnya, cara perhitungan MAP. Cara perhitungan MAP 2 dikali diastol ditambah sistol dibagi 3. Saya akan mencoba menghitung tekanan darah Nyonya M dengan 174/160 mm Hg, di mana diastolnya 160 dan sistolnya 174. Jadi 2 dikali 160 ditambah 174 dibagi 3, hasilnya 165 mm Hg. Dan untuk interpretasinya dikatakan bahwa 165 mm Hg itu sangat berat.